ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma darsyamsu minasyuruqi ilal qulub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ahdi nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu laka. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh, shaimin, shaimat rahimahumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tambah semangat untuk terus iktikaf, berzikir, membaca Al-Qur'an dan memperbanyak amal-amal kebajikan kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iktikaf kita, ibadah kita disampaikan juga amal kebaikan kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Tema kali ini adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada kita. Alhamdulillah orang tua kita sudah mendidik kita menjadi orang yang punya ilmu. Kewajiban orang tua kepada anak ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, memberi nama yang baik. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab wal adab, memberi ilmu dan tata krama. Yang ketiga, ayyuzawwijahu idza adraka, mengawinkan ketika sudah sampai waktunya untuk dikawinkan. Orang tua kita sudah bersusah payah mentirakati kita sehingga kita seperti saat ini. Pertanyaannya, bisakah kita juga mendidik anak-anak kita seperti halnya orang tua kita dulu mendidik kita? Bisakah kita bisa mendidik anak-anak yang takut kepada Allah, ahli ilmu, ahli khair, ahli berbuat kebaikan? Ini pertanyaan besar kepada kita. Orang tua kita dulu sangat kekurangan bisa mendidik kita seperti saat ini. Kita berkecukupan sekarang, tapi pertanyaannya adalah bisakah kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan besar ini adalah PR bagi kita, bagi ayah, bagi ibu, bagi pemuda juga. Sudahkah kita ini menjadi anak-anak yang birrul walidain kepada kedua orang tua? Nabi bersabda, birru aba'akum tabarrakum abna'akum, berbaktilah kalian kepada aba'akum, orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Guru-guru kita para ulama mengartikan aba'akum ini ada 3. Yang pertama adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita adalah orang tua kita. Yang kedua adalah ayah dari istri kita, adalah mertua kita, juga orang tua kita yang harus kita hormati. Birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Yang ketiga adalah guru-guru kita, murabbi ruhina, yang mendidik ruh kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketiganya harus tetap kita jaga, kita hormati, kita fatihai, dan kita terus pegang wasiat-wasiat yang disampaikan oleh ketiganya. Jamaah salat subuh rahimahullah, kita terus berdoa, yang doa ini diajarkan dalam Al-Quran. Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kami hikmah, bertambah usia, bertambah umur, tambah kita ingin dekat kepada akhirat kita. Terus kita berdoa, Rabbi habli hukman, ya Allah berikanlah kami hikmah, wa alhiqni bis sholihin, dan gabungkan kami dengan orang-orang yang saleh, waj'alni lisana sidqin fil akhirin,
dan jadikan kami ini lisan yang baik di kemudian hari ketika kita sudah meninggal. Eka caca beroreng di belakang kita orang-orang yang soleh, tak eka caca di belakang kita orang-orang yang tidak soleh. Na'udzubillah billah. Jadikan kami ya Allah lisan sidqin fil akhirin, menjadi lisan yang baik di kemudian hari. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikan kami ya Allah pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika seseorang itu sudah usia 40 tahun, saatnya dia bertafakkur diri dan diabadikan dalam Al-Quran untuk terus memperbanyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbi, Tuhan kami, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berikanlah kami ilham untuk selalu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kedua orang tuaku. Jadi kita terus bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang kita. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan kami terus melakukan amal-amal soleh yang akan mendatangkan keridhaan Allah sampai ajal menjemput kita. Selalu tetap istiqomah di dalam amal-amal soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkan kami kepada hamba-hamba yang soleh. Ini jemaah sekalian yang terus kita mohon kepada Allah. Di usia 40, 50, 60, 70 tahun kita bersyukur masih diberikan kesehatan, dan kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita dan kepada orang tua untuk tambah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 ayat yang 3 ayat ini qarinah, selalu bersamaan dengan ayat sambungannya. Ibnu Abbas berkata, salah satu ayatin makrunatul bisalasin, ada 3 ayat yang senantiasa bergandengan ayat ini, dan ketika orang itu melakukan perintah yang pertama, wajib melakukan perintah yang kedua. Kalau tidak melakukan perintah yang kedua, bisa batal. Yang pertama adalah la yaqbalullahu minha wahiduhu bighairi qarinatin. Qaulu ta'ala atiiullah wa atiiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Faman ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yu'tir Rasul, akan tetapi tidak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, tidak diterima keimanannya. Dia berkata taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasul, tidak diterima imannya. Jadi dia ketika ikrar atiiullah wa atiiur Rasul adalah satu kesatuan. Yang kedua adalah perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Laksanakan, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Faman sholat, bagi orang yang sholat, walam yuzakki, akan tetapi yang tidak berzakat, lam yuqbal minhu, tidak diterima sholatnya. Sholat dan zakat adalah satu kesatuan yang terus bersama-sama, perintah sholat dan perintah zakat. Yang ketiga, jemaah sekalian, adalah perintah Allah, anishkurli wali walidayka, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, wali walidayka, dan kedua orang tua. Kalau kita bersyukur kepada Allah, juga harus bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, tidak diterima. Faman syakar, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, akan tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak diterima. Ilayyal masir, dan kepada Allah kita dikembalikan. Jadi satu kesatuan. Malah dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mensekutukan dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Jemaah sekalian, coba kita buka kisah-kisah sahabat Nabi. Sahabat yang namanya Alqamah.
yang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika nazaknya. Dia soleh, sahabat Nabi, pengikut Nabi, tapi ketika meninggal dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Datang Nabi, ada apa dengan Alqamah ini? Apa ada orang tuanya? Ada. Rasul orang tuanya sepuh. Panggil orang tuanya, mintakan ampun ini Alqamah. Kenapa tidak bisa mengucapkan ketika nazaknya? Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak diampuni orang tuanya. Lantas Rasul panggil Bilal, ambil kayu, akan saya bakar Alqamah ini. Kemudian seorang ibu dengan kasih sayangnya kemudian datang kepada Rasul. Tidak Rasul, saya kasihan melihat anak saya dibakar. Saya ridho, saya ampuni. Gara-gara apa Alqamah? Gara-gara lebih memilih istrinya daripada hormat kepada orang tuanya. Dia lebih cinta kepada istrinya daripada cinta kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya sakit hati. Alqamah saya besarkan, setelah kawin dia lupa kepada saya, lebih memilih istrinya. Sehingga oleh Allah diuji dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah mendapat ridho, dipanggil, lihat bagaimana Alqamah. Kemudian Alqamah bisa mengucapkan kalimat